Menurut Ki Wijaya, perbedaan antara reinkarnasi dan nitis yang pertama adalah ada seseorang sudah memiliki rohnya sendiri yang asli. Ciri-ciri rohnya yang asli jika dilihat atau nampak, maka bentuk, gambaran, tubuh, wajah, dan wujud rohnya itu sangat mirip dengan raganya. Nah, di samping itu, raga tersebut sering digunakan oleh leluhurnya sendiri dan atau leluhur besar untuk berkomunikasi dengan jagat budak, termasuk dengan sesama manusia. Sukma sejati leluhur tersebut seringkali masuk ke dalam raga seseorang, serta menjiwai dan mensifatinya. Kasus semacam ini kemudian dipahami sebagai roh leluhur yang menitis ke dalam raga anak turunannya. Bisa juga raga orang yang bukan anak turunnya. Yang kedua, ada seseorang dengan rohnya sendiri yang asli, tapi banyak leluhurnya sendiri atau leluhur besar yang selalu membimbing dan mengarahkan langkah-langkahnya dalam menapaki kehidupan ini. Kasus seperti ini disebut dijangkung dan dijampangi atau dibimbing dan diasuh atau diarahkan. Leluhur tersebut berfungsi ibarat sebagai guru besarnya. Kemudian ada pula seorang yang selalu didampingi oleh seorang leluhur. Bisa satu, bisa dua leluhur sebagai pendamping intensif seseorang tersebut. Kasus ini ada yang menyebut sama dengan yang tadi disebutkan, leluhur yang jangkung, tetapi secara khusus bisa disebut sebagai sang pamomong atau sing momong. Masing-masing orang, apapun agamanya, pasti memiliki guru sejati. Guru sejati tidak lain adalah sukma sejati, kita sendiri. Wujud dan suaranya mirip dengan wujud raga kita. Hanya bedanya sifat dan tabiatnya sangatlah arif dan bijaksana. Karena guru sejati tidak terikat oleh raga kita yang seringkali banyak terkena polusi nafsu dan angkara murka, guru sejati merupakan wujud kesatuan antara sukma atau roh dan rasa sejati atau sir, serta berkomunikasi dengan raga kita. Bisa dilihat dalam wujud pada saat terjadi peristiwa di mana kita ketemu dan berdialog dengan diri kita, yang nampak sebagai badan halus. Bagi yang tak bisa melihat, bisa merasakan getaran nurani kita sendiri. Karena guru sejati biasanya mengirim sinyal kebenaran melalui getaran nurani. Guru sejati bersifat langgeng abadi dan tidak pernah melakukan kesalahan, sebab ia berwujud gaib dan sangat mudah berinteraksi di dalam alam kehidupan yang sejati, di mana tak ada lagi tabir yang menutupi mana kebenaran sejati dan mana pula halusinasi nafsu. Jadi sebenarnya setiap orang sudah memiliki sensor untuk memilah dan memilih mana kebenaran sejati dan mana pula hanyalah getaran nafsu. Hanya saja banyak orang yang tidak telaten mengolah batin sehingga jiwanya cenderung dikuasai oleh unsur-unsur ragawi. Celakanya, tidak sedikit orang yang kemudian salah menyangka bahwa getaran nafsunya dianggap sebagai getaran nurani. Inilah sumber kesalahpahaman, sumber dari waliking zaman. Untuk itu kita perlu suatu upaya untuk mengolah dan mempertajam nurani. Moksa, ngahiyam, mukswa atau kamuksan. Berbicara moksa, ngahiyam merupakan sebuah peristiwa perpindahan manusia dari dimensi planet bumi atau wadak ke dalam dimensi gaib, alam kelanggengan atau keabadian. Bisa disebut sebagai peristiwa kematian. Sama halnya dengan peristiwa kematian, tetapi kematian untuk menunjuk raganya saja, sedangkan sukmanya masih akan terus hidup selamanya di alam keabadian. Kematian yang sudah bersifat umum tentu saja yang mati raganya saja, sedangkan
Kamuksan atau moksa raga tidak mati, melainkan masuk ke dalam dimensi keabadian. Syaratnya cukup sederhana, asalkan raga kita bersih atau suci dari segala macam kesalahan, terutama terhadap sesama manusia dan seluruh makhluk. Dan selama hidup di dalam dimensi wadak planet bumi, kita sangat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh makhluk. Maka akan memenuhi syarat untuk pindah ke tempat alam keabadian, melanjutkan suatu kehidupan model baru. Secara singkat, peristiwa ini digambarkan sebagai warangka manjing curiga atau selongsong keris masuk ke dalam pamornya, raga yang menyatu ke dalam sukma. Agak aneh dibayangkan, tetapi Anda akan manggut-manggut begitu mafhum bila telah memahami rumus-rumus yang berlaku di alam gaib, khususnya tentang hal ini, sebab tak ada hal gaib yang tidak masuk akal. Jika masih belum masuk akal, ibarat dongeng, dapat dipastikan Anda belum lengkap mengetahui rumus-rumus Tuhan yang berlaku di alam gaib, khususnya peristiwa ini, untuk mempermudah pengertian peristiwa moksa sebagai kebalikan dan peristiwa kelahiran. Peristiwa lahir digambarkan secara simpel sebagai curiga manjing warangka atau sukma yang manjing menyatu ke dalam raga. Peristiwa ini tidaklah aneh karena Anda memang telah memahami rumus-rumusnya. Saya yakin saat ini masih banyak orang yang mampu meraih kamuksan. Hanya saja peristiwa lenyapnya raga tidak terjadi manakala seseorang tersebut mati dan masih dilihat banyak orang. Jadi peristiwa kamuksan berlangsung manakala raganya telah dikubur di dalam tanah agar supaya tidak menimbulkan fitnah banyak orang yang hidup di zaman modern ini. Salah satu ciri-ciri orang yang kemungkinan bisa meraih kamuksan, coba perhatikan raganya. Biasanya walau dokter sudah menyatakan mati, tetapi 4 jam kemudian suhu raganya masih terasa hangat, tubuhnya tidak mengeras dan tidak kaku, sebagaimana beberapa tahun yang lalu saat guru besar Fakultas Filsafat UGM, Profesor Dr. Darmajati Supanjar, ditelepon temannya yang tinggal di Magelang bahwa dirinya sudah akan mati. Cepatlah datang kemari agar bisa melihat peristiwa kebesaran Tuhan. Pak Damar telat sampai di Magelang dan sahabatnya telah wafat beberapa jam lalu. Tetapi temannya yang lain yang sempat menunggui saat kematiannya lalu menutupnya dengan tikar pandan. Pak Damar penasaran bagaimana kondisi terakhir fisik sahabatnya itu yang katanya tidak sakit sama sekali. Lalu dibukanya tikar tersebut dan kagetlah ia. Begitu dibuka, raganya telah hilang musnah. Inilah betapa kebesaran Tuhan yang dimaksudkan tadi. Akhirnya tak ada upacara pemakaman jenazah sebab raganya sudah ikut manjing ke dalam sukma untuk pindah tempat hidup ke alam kehidupan yang abadi. Semoga peristiwa tersebut menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kebaikan hidup kita semua.